atau ada ikhtiariah langit, ada ikhtiariah bumi. Intinya ini dalam Fathul Bari menjelaskan orang berserah diri atau kita berserah diri merasa membutuhkan Allah dan semuanya dianjurkan melainkan untuk berserah diri dan tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Katakan yang Nabi teh kumaha hilap deui kayak. Katakan yang Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Tak seperti kalian melihat saya salat, para ulama banyak yang berpendapat bahwa di dalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin tetap kita yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam kajian ini kita semua, hampir seluruh makhluk di alam dunia, kebiasaannya ada ikhtiariah, ada ikhtiar, ada berusaha, ada berdoa, atau dikatakan ada berusaha atau ada ikhtiariah langit, ada ikhtiariah bumi. Nah, insya Allah sekarang kita akan mengupas setitik atau sekecil mungkin, mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat besar dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akan mengupas yaitu ikhtiariah langit atau yang dinamakan doa. Doa Saiful Mukminin. Apa? Gimana? Istilah kerennya berdoa teh. Istilah kerennya berdoa teh apa tadi? Ikhtiar langit ya? Ya, ikhtiar langit. Lanjut. Menuju rahmat Allah yang maha melangit, yang maha luhur derajatnya gitu. Tapi kita apa yang disebut doa? Apa yang disebut meminta? Dalam kajian ini kalau melalui bahasa Arab atau bahasa Indonesia, katanya gini: harapan, permintaan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan, permintaan, dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap, meminta belas kasihan Sang Maha kepada Yang Maha. Intinya ini dalam Fathul Bari menjelaskan orang berserah diri atau kita berserah diri merasa membutuhkan Allah dan semuanya dianjurkan melainkan untuk berserah diri dan tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Atau dalam kata lain, ungkapan permintaan, pengharapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu dari Sang makhluk kepada Sang Khalik. Dalam aturan umum atau khusus, dalam aturan jahar atau khafi, itu salah satunya kategori atau definisi daripada doa. Doa itu bahasanya kalau faidah, kalau ini kegunaannya, doa tadi udah dikatakan doa Saiful Mukminin atau doa muhul ibadah. Doa itu senjatanya, alatnya untuk menjadi sukses. Salah satunya orang-orang mukmin itu menjadikan doa sebagai perisai, sebagai senjata yang sangat ampuh, yang sangat dahsyat gitu. Kan sekarang udah booming, atau sekarang zamannya booming Israel sama Palestina. Ditunjuk atau dianjurkan seorang muslim, seorang mukminin, semuanya, hampir semuanya orang-orang disuruh berdoa, doakan saya, doakan Palestina, doakan Al-Aqsa, mudah-mudahan menjadi merdeka seutuhnya, merdeka selamanya. Jadi kalau ibaratnya kita diminta ngedoain mereka, hampir sama kita itu ngirim bantuan senjata yang tidak terlihat gitu ya. Iya. Kayak ngirim rudal ke gitu. Israel gitu ya. Iya, saya
Ya sekarang mah bukan pedang, sekarang mah rudal. Doa itu. Atau nuklir gitu. Rudalnya orang mukmin. Rudalnya orang mukmin itu ya doa. Salah satunya doa. Doa sedemikian rupa dikemas wah ini doa banyak. Tapi yang paling penting, tapi yang paling utama, tetap dalam berdoa kita punya adab dan tata krama. Adab akhlak. Salah satunya mungkin berwudu atau bersih dari pakaiannya atau menghadap ke kiblat. Itu salah satu atau keseluruhan adab berdoa. Gimana katanya kalau kemana saja berarahnya, kemana saja umpamanya kita berdoa atau meminta kepada Allah untuk siapa, untuk kita, untuk semuanya, untuk mukminin, boleh diperbolehkan. Dan salah satunya faedahnya yaitu doa wal ibadah. Doa itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya kita kalau ikhtiariah atau berusaha bumi, kita praktek, kita berangkat, kita berusaha, kita berdagang, kita bermuamalah, kita bertransaksi. Nah, ini mah kalau ikhtiariah langit, pasti yang dikedepankan ucapan kita, hati nurani kita yang paling dalam. Nah, kalau tadi gimana? Istilah doa itu adalah mukhul ibadah. Kalau pengertian mukhul ibadah itu berarti inti ya, otaknya ya. Bumbu apa? Otaknya ibadah ya. Intinya ibadah lah. Mungkin ya yang lebih tepatnya ya. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Nah, ada lagi istilah as-sholatu ad-doa. As-sholatu ad-doa. Jadi kaitannya pertama tadi doa itu adalah inti ibadah. Sementara sholat itu adalah doa. Jadi dengan istilah lain, dengan kata lain, ketika kita sholat itu berdoa. Itu berdoa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh ketika kita sholat terus kita sambil meminta hal duniawi? Kan kalimatnya kan doa kan. Nah ini yang perlu ditegaskan, sebab banyak di antara kita, hampir semualah gitu, lagi sholat mah nggak boleh ngedoa katanya. Katanya kan begitu. Nggak tahu bener enggak. Ini minta pendapat dulu dari Kang Ruhyat yang sebelah, gimana pandangannya, apakah benar kalau lagi sholat tuh nggak boleh meminta gitu. Tapi sementara di kalimatnya tadi as-sholat tuh adalah doa, dan doa itu adalah inti ibadah. Silakan. Jadi begini ya, koreksi kalau ada yang salah. Jadi tadi itu doa itu adalah mukhul ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Sedangkan di keterangan lain as-sholatu huwa doa, sholat itu adalah doa. Kenapa sholat dikatakan doa? Karena di dalam sholat itu kita dari mulai bertakbir sampai salam ada kandungan doa-doa. Mulai dari iftitah ya, Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratu, ada wa ana minal muslimin, supaya kita dijadikan orang muslim seutuhnya. Kemudian di dalam salat, di dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam duduk Allahumma gfirli warhamni wajburni dan sebagainya lah. Jadi banyak kandungan-kandungan doa dari mulai takbiratul ihram sampai salam, banyak kandungan-kandungan doa. Sedangkan untuk pertanyaan yang tadi ini mas sedikit ya. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan, ini juga didasarkan kepada hadis Nabi, kata Kanjeng Nabi, teh kumaha hilap deui kayak. Kata Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Tak seperti kalian melihat saya salat, para ulama banyak yang berpendapat bahwa di dalam penjelasan Nabi ini, di dalam keterangan Kanjeng Nabi ini, melihatnya itu melihat dalam segi ucapan dan tindakan, bukan hanya sekedar tindakannya doang.
Tidak sekedar ruku bagaimana caranya, lihat Nabi. Nabi rukunya begini, kan banyak penjelasan rukunya Nabi begini, sujudnya Nabi begini, takbiratul ihramnya Nabi begini, banyak penjelasan. Nah, ulama-ulama juga berpendapat bahwa yang diturut itu dari kanjeng Nabi waktu sholatnya itu bukan sekedar tindakannya, bukan sekedar tata cara perilaku di dalam sholatnya, tapi juga yang diturut dari kanjeng Nabi di dalam sholatnya itu ucapan-ucapan kanjeng Nabinya. Karena Nabi mencontohkan kepada para sahabatnya ketika sholat, Nabi suka jahar. Suka jahar. Walaupun, iya keras, jahar. Jadi, kenapa Nabi menjaharkan sholatnya walaupun di dalam sholat zuhur, sholat asar, Nabi juga menjaharkan, tetapi tidak sezahar waktu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Di dalam sholat zuhur, sholat asar juga sama, menjaharkan, walaupun tidak seperti sholat-sholat waktu malam hari. Gunanya apa? Supaya jaharnya Nabi itu jadi tuntunan buat para sahabatnya bahwa yang dibaca oleh Nabi itu ini, yang dibaca waktu Nabi berdiri di dalam sholatnya ini, yang dibaca waktu Nabi lagi duduk, lagi tahiyat ini. Nah, itu fungsinya. Jadi menurut hemat saya, berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan para ulama, kalau di dalam sholat boleh berdoa, tetapi sesuai doa yang dianjurkan oleh Nabi dan doa yang dianjurkan oleh para ulama. Jangan meminta, apalagi doanya dalam bahasa Sunda, itu bisa membatalkan sholat. Seperti, ya Allah, mengharkan abdi. Nah, atau dalam ucapan bahasa Sunda yang tidak ada kaitannya dengan sholat, yang tidak ada, ya, begitulah. Menurut saya. Jadi, ya, begitu hemat saya. Jadi, di dalam waktu sholat mah, dibatasilah doanya itu, tidak seperti di luar sholat. Di luar sholat mah, bahkan kalau kamu waktu di luar sholat mah, kamu mau meminta tali sepatu pun boleh. Kamu mau meminta apa istilahnya? Meminta duit receh sekalipun, meminta saya kurang ini mau jajan rokok harganya 20.000, saya cuma punya 18.000, minta sama Allah, ya Allah minta uang 2.000 boleh kalau di luar sholat. Tetapi karena di dalam sholat ada anjurannya, terikat dengan hadis Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya menurut hemat saya dibatasi doanya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, sebentar. Ini yang jadi, nanti saya lempar ke narasumber ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya kalau untuk ngedoa sesuai dengan anjuran atau ngedoa yang istilahnya berkaitan dengan sholat, biasanya kan dengan kalimat bahasa Arab, yang sehingga itu tidak membatalkan sholat. Padahal setiap kalimat yang ada di doa itu, ini perlu klarifikasi lagi, apakah itu masuk dalam ayat Al-Quran atau hanya sekedar doa dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti mohon dikoreksi ya, mohon klarifikasi, maksudnya doa-doa yang ada di sholat itu, misalkan Robbi firli, warhamni, wajburni, itu ada di dalam ayat Al-Quran atau tidak ya. Nah, kalau balik lagi ke konteks tadi bahwa sholat itu adalah doa, dan ada satu kalimat lagi yang menggelitik bahwa doa yang paling utama dan sangat kemungkinan besar dikabulnya yaitu ketika doa kita dalam keadaan sujud. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau kita ngedoanya misalkan tadi harus pakai bahasa Arab, terus kita ngedoa hal duniawi dengan bahasa Arab, itu yang pertama, gimana? Yang kedua, apakah kalau ngedoanya nggak diucapkan dengan kalimat tapi dalam hati, tapi kita ngedoanya untuk duniawi, ya untuk duniawi doanya, misalkan lagi sujud terus, ya Allah mudah-mudahan utang abdi lunas sadayana. Kan dalam konteks secara umumnya bahwa sholat itu adalah doa. Kan kita hidupnya di dunia ini, berarti permasalahan yang kita sedang hadapi itu adalah permasalahan dunia. Lalu kenapa mintanya untuk akhirat kan? Padahal ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan semuanya nggak ada istilahnya yang spesifik untuk akhirat. Nah, untuk lebih dalamnya saya persilakan untuk narasumber klarifikasi apakah boleh seperti itu atau gimana? Minta uang di dalam hati saya juga sering.
Ya nanti ditambahkan ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat menggelitik, yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk tetap bereksis dalam dunia, di dalam dunia ini, langsung tembus atau langsung nyampe kepada akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa atau as-sholatu huwa doa. Salah satunya sholat itu adalah doa. Tadi dalam definisi udah dikategorikan, udah dijelaskan. Ungkapan permintaan, ungkapan permohonan, ungkapan harapan, ungkapan berserah diri dan tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khusus, ada umum. Salah satunya dalam teks ini, definisi ini, itu masuknya kepada khusus. Kalau sholat itu doa, khusus di dalam sholat kita doa panjang lebar dari awal takbiratul ihram sampai salam, dari kita doif laif dan mengagungkan Allah selamanya, Allahu Akbar selamanya, sampai salam, sampai mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita udah definisi. Itu as-sholatu huwa doa. Berarti masuknya doa itu khusus di dalam sholat seperti itu. Udah definisi. Tapi terus yang kedua, dalam sholat udah tertera, udah prakteknya gini, udah dinamai sholat duha, sholat istikharah, sholat terbaik, sholat minta perizkian, termasuk hampir melalui dunyawiyah, semuanya ada. Oh, kenapa? Gimana kalau di dalam sujud? Kalau dalam sujud, kamera satunya, masuk. Melalui ahli hikmah, salah satunya itu diperbolehkan, tapi tetap harus berbahasa Arab. Oh, gimana kalau umpamanya dalam hati gitu? Dalam hati juga diperbolehkan. Dalam sholat, dalam ini kan, kecuali permintaan ucapan, permintaan perbuatan yang diucapkan jangan itu, yaitu di dalam WC atau MCK gitu ya. Nggak boleh apa Nggak boleh membaca atau sholawat. Intinya adab tata krama di sana nggak ada, dan juga hukumnya menjadi makruh. Tapi dalam hati bisa, dalam hati. Dalam sholat lebih baik itu dalam sholat. Nah, intinya banyak yang diungkapkan melalui ucapan-ucapan bahasa Arab. Kebanyakan ahli-ahli hikmah biasanya dalam sujud, panjangkan sujudnya dan berbaca ini, panjangkan rukunya, berbaca ini, dan dalam berdiri sampai unjuk rasa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah semuanya 7 rentetan doa itu kan munajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu doa itu kalamnya khobari. Kalau dalam mana khobari itu bisa mana insai, bisa saklek gitu. Bisa diperjelas, itu lebih jelas. Kan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah. Rahman, kasih sayanglah aku. Itu insai. Insai kan dalam hati. Yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hatinya ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu, dengan asmamu ya Allah, kasih sayanglah aku di dunia dan di akhirat. Itu udah. Jadi maksudnya gimana?
ngedoa waktu sholat itu gimana? Boleh? Boleh. Meskipun hal duniawi. Iya, iya. Hal duniawi. Boleh sedikit menambahkan? Ya, silakan. Boleh. Menurut saya juga memang boleh, tetapi karena ada ketentuan yang tadi kata saya sebutkan bahwa berperilakulah di dalam sholat seperti kalian melihat Nabi sholat, berperilaku dan berucap. Bahkan doa-doa yang kita bacakan waktu sholat hari ini juga itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Allahumma gfirli Allahumma gfirli warhamni wajburni. Banyak doa-doa yang kita ucapkan di dalam sholat, walaupun kita tidak tahu itu hadis Nabi, tapi itu adalah hadis Nabi. Seperti di kalangan kita banyak yang iftitahnya beda-beda ya. Kalau di kalangan Nahdlatul Ulama itu iftitahnya rata-rata Allahu Akbar kabiro. Kalau di kalangan Muhammadiyah kan beda lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta ila akhirih. Nah, itu semua juga terdapat di dalam hadis Nabi, terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, jadi sadar tidak sadar doa-doa yang telah diringkas oleh para ulama di dalam sholat itu termasuk hadis-hadis Nabi. Nah, mengenai berdoa meminta dunia itu dibolehkan menurut hemat saya ya, itu dibolehkan selama tidak diucapkan, selama kalau tidak pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab menurut saya juga Nggak boleh. nggak boleh karena sudah ada ketentuan, kecuali doa meminta dunia juga, doa meminta dunianya udah dicontohkan sama Nabi. Mungkin banyak hadis-hadis tetapi kita belum tahu. Banyak hadis-hadis Nabi minta, mungkin ada hadis Nabi minta keselamatan dunia atau minta harta dunia, dicontohkan Nabi atau difirmankan Nabi, tetapi kita belum tahu. Mungkin ya untuk urusan hal dunia gimana kalau di dalam hati pakai bahasa Sunda, di dalam hati apakah boleh? Jangankan berdoa, kadang-kadang kita melamun di dalam sholat ya, kadang-kadang kita ngobrolin orang di dalam sholat, kadang-kadang hati kita mah kemana di dalam sholat, jangankan doa. Begitu juga nggak mau ngebatalin sholat, karena di dalam hadis Nabi-nya juga begitu, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena di dalam hati itu tidak terlihat. Andai kata ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholat, para sahabat mendengarkan isi hati kanjeng Nabi Muhammad waktu sholat, boleh jadi kita diperintahkan untuk mengikuti hati Nabi, untuk nggak gerentas berdoa di dalam hati sesuai dengan yang Nabi